seluruh detik hari Sabat untuk terus konsentrasi pada Tuhan supaya kita dialiri berkat-berkat surgawi. Tetapi yang paling kurang kita berusaha untuk itu, dan Tuhan akan memberkati Anda dengan kemampuan yang Ia sendiri akan berikan. Jadi sekarang Anda tahu mengapa alasan kedua ini. Alasan kedua mengapa Tuhan minta kita menyanyikan Sabat itu adalah untuk kepentingan Anda dan saya. Ketika kita menyanyikan Sabat, maka kita keberkatan, kita diberkati oh. Sama juga. Kalau hari Sabat kan banyak hujan juga, sama dengan hari Jumat banyak hujan. Gitu kira-kira. Hari Sabat kalau memang musim salju ya turun salju, dan hari Jumat juga turun salju, sama saja. Yes, dari segi fisik itu sama, tapi dari segi rohani di mata Tuhan itu tidak sama. Hari Sabat ini penuh berkat, penuh berkat. Detik-detik hari Sabat ini penuh berkat, penuh berkat. Sehingga pada waktu kita 100% menyucikannya, saudara-saudara, penuh berkat itu. Iya betul pendeta, mata tidak dapat rasa. Sudah juga bilang-bilang. Sudah juga bilang-bilang. Kita tidak dapat rasa itu berkat itu. Sama juga hari Sabat dan hari lain. Tapi saudara-saudara kan mau menyenangkan hati Tuhan. Dia selalu bilang begitu. Kalau hari Sabat dia bilang penuh berkat, itu betul begitu. Betul begitu itu. Hati saya ini pakai alasan kedua mengapa Yesus minta kita sucikan Sabat adalah untuk kepentingan kita. Dengan kita menyucikan Sabat, kita keberkatan, dan itu betul. Itu betul. Kalau nanti mata rohani kita dibuka, lalu kita melihat berkat-berkat hari Sabat yang kena ke kita karena kita menyucikannya, wah, kita akan terkagum-kagum memuji Tuhan karena berkat-berkat itu. Sayang, sekarang kita belum bisa dibuka mata rohani kita sekarang oleh karena keberdosaan kita. Nanti kalau Yesus datang, saudara-saudara, kedua kali, lalu dia jelaskan dengan rinci semua upaya penyucian Sabat yang dia minta kita lakukan, baru kita akan mengerti. Yesus, terima kasih, itu kutip maksud Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka kemudian event eskatologi sesuai nubuatan dari roh nubuatan menyebutkan, kita akan katanya lepaskan mahkota kita di kepala, kemudian taruh itu di kaki Yesus. Lalu kita akan katakan, Yesus, terima kasih karena Engkau saya ada di sini. Karena Engkau saya ada di laut kaca ini. Begitu bahagia, begitu indah di sana. Mari berjuang untuk itu, saudara-saudara. Mari berjuang untuk itu. Jangan apa gunanya beroleh segenap dunia ini tapi kehilangan itu. Kehilangan itu ya. Kehilangan yang itu. Di mana ayatnya? Markus 8 ayat 36 ya. Oke, baik. Nah, kita teruskan dengan gambar yang berikut ini. Jadi menurut Daniel 12 ayat 1 akan ada masa kesesakan yang besar yang sedang kita antisipasi, itu gara-gara disebabkan oleh patung binatang berbicara. Atau hari Minggu diundang-undangkan. Kesucian hari Ahad diundang-undangkan. Padahal itu tidak suci, hari Ahad tidak suci, hari Sabtu. Oke. Lalu kemudian, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, mereka lah yang akan selamat. Kemudian dari testimoni jilid 6 halaman 129, umat nubuatan Anda dan saya harus memahami peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum penutupan sejarah dunia ini. Sebelum penutupan sejarah dunia, apa artinya? Sebelum kegenapan Matius 24 ayat 14 yang sudah kita pelajari tadi. Matius 24 ayat 14 tadi. Injil karya disampaikan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Tote, bahasa Indonesianya apa? Bahasa Yunaninya tote. Sesudah itu, kesudahan tiba ini. Jadi sebelum penutupan sejarah dunia, sebelum kesudahan tiba, katanya umat-umat Allah harus memahami peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum penutupan sejarah dunia itu. Lalu alasannya disebutkan di sini. Mengapa demikian? Ini. Karena semua ini menyangkut kesejahteraan kita yang kekal. Menyangkut eksistensi kita di surga yang kekal, yang penuh kebahagiaan sejati. Itulah sebabnya para guru, para pelajar harus memberikan lebih banyak perhatian terhadap hal-hal tersebut. Itulah sebabnya saya bersyukur kalau Anda mau kitab berKKR eskatologi saat ini. Dari buku Daniel dan buku Wahyu. Karena memang katanya kita perlu tahu itu. Ini. Semua ini menyangkut kesejahteraan kita yang kekal. Itulah sebabnya guru-guru dan pelajar-pelajar harus memberikan lebih banyak perhatian terhadap hal-hal itu. Hal mana? Eskatologi, peristiwa-peristiwa eskatologi yang akan kita lihat kemudian. Saya melihat, kata nabiah kita,
bahwa umat-umat Allah, umat nubuatan Anda dan saya melihat bahwa umat-umat Allah sedang sekarang ini dalam keadaan tanpa sadar, sehingga ada yang telah kehilangan hampir semua perasaan akan singkatnya waktu. Apa artinya ini? Dulu 30 tahun lalu saya mendengar KKR dari Pendeta Senduk. Yesus segera datang, dia ceramahkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu saya terkagum-kagum. Tetapi sudah 30 tahun lewat. Akhirnya jadi kebal. Tidak betul kota itu, tidak betul sama itu maksudnya. Saya melihat bahwa ada umat-umat Allah sedang dalam keadaan tanpa sadar, sehingga bahkan mereka ini telah kehilangan hampir semua perasaan akan singkatnya waktu. Perasaan akan singkatnya waktu. Kalau kita tidak kehilangan perasaan akan singkatnya waktu, kita tetap siaga. Kita tetap siap. Tetapi ada umat Tuhan yang sudah kembali ke Mesir. Itu istilah dulu ini. Ada umat Tuhan yang sudah setia sampai itu istilah di Manado ya. Oke, tapi bukan itu maksud kita. Anda dan saya datang di sini, syukur Anda disuruh oleh Roh Suci dan Anda sensitif. Anda rentan untuk datang. Dan itulah sebabnya kita bereskatologi, pelajari peristiwa-peristiwa nubuatan ini. Saya berdoa untuk Anda kiranya Roh Kudus jamah agar kita menjadi kemudian terbuka mata lebar, sehingga kita akan menjadikan konsep filosofi Yesus dalam Matius 6 ayat 33, mencari kerajaan Allah lebih tentang semua ini. Jadi apa yang digambarkan di sini hanya garis besar seluruhnya. Hanya garis besar. Oke, kita tidak akan rinci saat ini, hanya mau perlihatkan kepada Anda event-event yang akan terjadi sepanjang peristiwa-peristiwa eskatologis ini. Tapi saya tidak bermaksud menakut-nakuti Anda, jangan salah sangka. Dengan membaca semua ini bukan saya maksud untuk menakut-nakuti Anda, tidak. Kabar baik ini justru, this is a good news. Dan kita harus akui bahwa ini good news. Dengan kata lain, kalau kita tahu semua peristiwa ini, menurut kata Roh yang tadi yang kita baca ke depannya, maka berbahagialah kita karena kita sudah tahu, ya kita antisipasi, ya kan? Kita bersiap lebih dulu, ya kan? Itu maksudnya ini dibentangkan kepada kita masing-masing. Baik, di sini akan terjadi apa yang disebut penampikan besar, shifting, penampikan besar dalam jumlah besar. Umat Advent dari atas dia turun ke bawah. Mayoritas tertampil keluar dari umat Advent, dari umat nubuatan, disebabkan oleh 3 hal ini. Ini dalam nubuatan. Patung binatang berbicara, bujukan materi, bujukan kedudukan. Sehingga ya dari atas dia turun ke bawah. Dari umat Allah dia turun ke wilayah bukan umat Allah. Mayoritas tertampil keluar, mayoritas 15 juta penduduk, 15 juta orang-orang Advent di dunia ini, mayoritas itu berarti 10 juta. Bukan perhitungan begitu. Tapi dalam jumlah besar, dan bukan Anda dan saya. Jangan di rombongan itu, saudara-saudara. Mari kita berada di rombongan ini. Nih. Ini rombongannya apa ini? Oke, kita kesana ulang ya. Ini rombongan ini. Dalam jumlah besar umat Allah tertampil keluar ke bawah. Karena ini, mari kita di sini dengan kepala siapa ini ya? Yang bertahan. Yang bertahan, bodoh kalau masuk di sini. Bodoh. Jangan jadi bodoh, kita kan mau bijak. Oke, nah kita seterusnya lihat. Minoritas yang menang. Dan pada masa ini akan terjadi peristiwa-peristiwa ini. Di masa ini, dari undang-undang hari Minggu sampai di penutupan pintu kasihan PPK akan terjadi ini. Berapa lama dari sini ke sini? No information. Kita tidak diberitahu entah 1 tahun, entah 3 bulan, entah 9 bulan, entah 5 tahun. Kita tidak tahu dari sini ke sini berapa lama. Tapi akan terjadi di masa ini, masa pemberitaan Injil yang terakhir. Seruan nyaring, ini seruan nyaring. Hujan akhir, mujizat dan keajaiban, banyak diizinkan istirahat, pertobatan masa lalu, hujan akhir, negarawan Kristen bertobat, dan terbentuk di sini kelompok 144.000. Mereka ini yang maju ke sini, yang tidak murtad, mereka maju ke sini, mereka itulah yang akan menjadi kelompok 144.000. Dan seterusnya dari PPK. Ketika terjadi penutupan pintu kasihan, maka yang terjadi di surga adalah Yesus berseru, sudah genap.
Sudah genap. It is finished. Sudah genap, dan pada waktu Yesus menyerukan seruan sudah genap, maka Wahyu 16 digenapi. Apa Wahyu 16? Nubuatan Wahyu 16? Tujuh contoh kekuatan Allah untuk memusnahkan pembangkang-pembangkang yang terus-menerus keras kepala melawan dan menantang Allah. Bukan sekedar tidak mau percaya Allah, menantang Allah. Besok, itulah kutub pertama. Malaikat Allah mencurahkan murka Allah ke bumi dan terjadilah bisul. Tapi bisul ini hanya khusus akan menimpa mereka yang menerima tanda binatang, yang bergabung dengan rombongan undang-undang hari ini. Laut jadi darah. Laut jadi darah, kutub kedua. Air jadi darah, kutub ketiga. Matahari menyengat, kegelapan, persiapan perang Harmagedon, kutub yang keenam. Dan seterusnya, kemudian di sini ada masa kelepasan. Event berikut, masa kelepasan. Dari masa kelepasan kemudian ini ada event yang terjadi rinciannya, lalu datang di masa ini, inilah Salam Maranatha. Salam Maranatha. Ini akan terjadi di sini Maranatha. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Kristus yang kedua kali. Dari masa ini sampai ke masa ini. Di tengah-tengahnya terjadi di kalangan yang bukan umat perang Harmagedon pertama. Dari masa kedatangan Yesus yang kedua kali, kemudian masa 1000 tahun. Kita sudah tahu. Masa 1000 tahun kemudian terjadi kedatangan Kristus yang ketiga kali ke dunia ini. Sesudah Yesus datang ketiga kali, maka yang terjadi berikut adalah masa hidup kekal. Nah, ini baru rincian. Kita akan sampai di sini dulu. Nanti sambung besok malam, dan saudara-saudara kesimpulan. Masa kecurahan Roh Kudus di sini ya. Dalam jumlah besar orang-orang jujur di gereja-gereja lain datang bergabung. Ini panah ke atas ini. Jadi ini garis pelangi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di atas garis pelangi, ini adalah peristiwa yang akan menimpa umat Allah. Yang di bawah garis pelangi, ini dia ya, di bawah garis pelangi peristiwa ini adalah kepada yang bukan umat Allah. Mereka yang tidak berhasil selamat. Dalam jumlah besar orang-orang jujur di gereja lain mereka datang masuk. Jadi gereja akan kembali dalam jumlah besar jumlahnya, dan mereka inilah yang namanya rombongan 144.000. Kelompok 144.000. Saya mau katakan bahwa ketika gabung antara mereka minoritas ini dan mereka yang bergabung, dari antara mereka di sini ada yang Tuhan izinkan untuk beristirahat. Istirahat, lalu sesuai Roh Nubuat menyebut teristimewa anak-anak kecil dan orang-orang yang sudah tua, yang tidak kuat fisik lagi. Nih. Dan tidak kuat fisik lagi, dan anak-anak kecil tidak istirahat. Sisanya yang masih hidup, mereka inilah kelompok 144.000, dan mereka tidak akan pernah murtad lagi. Kelompok 144.000. Dan kelompok 144.000 ini adalah simbol, bukan literal jumlah 144.000. Jadi jumlahnya bisa lebih. Oh, bisa jauh lebih. Mereka yang akan merasakan penganiayaan. Nah, mereka mengalami penganiayaan di sini, masa kesukaran awal ya. Mereka mengalami penganiayaan di sini, tapi mereka akan mengalami penganiayaan yang paling gawat di sini. Ini yang 144.000. Paling gawat, kita akan jelaskan nanti hari Sabat yang akan datang ya. Oke. Kemudian saudara Jeffrey, Anda menanyakan tentang ya 144.000, ya sudah terjawab. Jadi rombongan 144.000 adalah gabungan antara minoritas yang menang, yang berhasil lewati undang-undang hari Minggu ya ini, dan mereka yang dari bawah yang bertobat dari gereja-gereja lain, ya. Dan rombongan ini adalah rombongan simbol, bukan literal 144.000. Sebab kalau itu literal, saudara-saudara, buku Wahyu ini penuh dengan konsep-konsep simbol. Ini logikanya, saudara Jeffrey. Kalau ini literal, bahwa 144.000 itu betul-betul literal, bahwa mereka punya jumlah 144.000 sesuai perhitungan jumlah, maka konsep yang lain
di Wahyu pasal 7 dan 14 itu juga mesti ditafsir literal. Nah, 144.000 ini, mereka ini 12.000 dari suku Yehuda, 12.000 dari suku Dan, dari suku Naftali, 12.000 dari suku Asher dan seterusnya. Kita ini bukan Israel, nggak masuk situ kita ini. Nah, makanya jangan tafsir itu literal. Jangan tafsir itu literal. Tafsir itu simbol. Dan kalau 144.000 bukan jumlah begitu, tapi simbol. Jadi bagaimana kita mentafsir simbol 14.000 dari suku Naftali contohnya? Nah, tafsiran dari para pendeta yang saya dengar adalah di kalangan umat Advent ada yang punya tabiat seperti suku Naftali, maka mereka itu masuk di kategori suku Naftali. Ada orang Advent yang bertabiat sama dengan suku Yehuda, maka mereka itu masuk di kategori suku Yehuda. Oke lah begitu. Oke, jadi itu bukan literal. Kita tidak cuma mesti ambil dari buku Wahyu. Oh ini literal. Oh ini simbol. Nyata, kita mesti jujur kepada Alkitab. Izinkan Alkitab menerangkan dirinya sendiri ya. Jadi kita harus sholat skriptura. Jadi ini mestinya ini literal. Ini simbol. Baik, ada lagi pertanyaan kedua, 3 target atau 3 sasaran setan untuk dimusnahkan. Nah, mari kita lihat. Yang lupa, sasaran pertama untuk dimusnahkan, sasaran setan yang pertama untuk ia musnahkan sesuai informasi Wahyu pasal 12 adalah Yesus Kristus. Dan upaya setan untuk memusnahkan Yesus Kristus itu terjadi di surga, kemudian terjadi di bumi. Anda lihat sesuai Wahyu 12 ini. Di surga terjadi upaya setan untuk memusnahkan Yesus sebagai sasaran untuk ia musnahkan. Di surga, naga dan malaikat-malaikatnya melawan Mikael. Di mana ayatnya? Ayat 7, Wahyu 12. Naga dan malaikat-malaikatnya melawan Mikael atau Yesus Kristus. Terjadi peperangan di surga. Naga dan malaikat-malaikatnya melawan Mikael, Yesus Kristus, dan malaikat-malaikatnya. Jadi 2 pemimpin dengan kelompok malaikat. Mereka disebut malaikat. Yang satu naga, yang satu Mikael atau Yesus. Tentu saja malaikat-malaikat dari naga adalah pengikut-pengikutnya. Dan malaikat-malaikat dari Mikael atau Yesus adalah pengikut-pengikut Yesus yang setia, yang tetap suci. Informasi dari mana? Ayat 7. Dari Wahyu pasal 12. 1000 paragraf. Saudara-saudara, mari kita bangga karena kita memiliki nabi. Kita memiliki nabi. Amin, saudara-saudara. Amin. Salam Maranatha. Salam Maranatha. Kita memiliki nabi. Cocok betul gereja kita dengan nubuatan Wahyu 12. Tidak salah lagi. Tidak salah lagi Anda berada di gereja ini. Tidak salah lagi. Bagi Anda yang belum berada di gereja ini, pikirkan untuk bergabung karena inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik. Kalau melakukan kehendak Allah, gereja lain juga mengklaim begitu. Tapi kalau mereka tidak ada nabi, kita ragukan keabsahan mereka direstui Allah atau tidak. Mungkin palsu. Mereka tidak direstui Allah. Kita ini bukan sombong karena kita ini ada nabi. Tetapi karena nubuatan bilang begitu, kita percaya begitu. Nubuatan bilang begitu, makanya kita percaya begitu. Jadi saudara-saudara, masih ingat prinsip kita? Kita dalam berteologia, dalam berkeyakinan agama, paling aman mendasarkan teologi kita, mendasarkan keyakinan agama kita pada firman. Seperti yang Yesus katakan, ada tersurat, ada tersurat, ada tersurat. Martin Luther jujur, dia kemukakan prinsip sola scriptura. Dan inilah firman Tuhan. Inilah firman Tuhan. Nah, mungkin kita akan datang pada persoalan yang berikut. Bahwasanya ada denominasi yang punya nabi. That's the problem. Ada denominasi seperti Christian Science. Mereka bilang mereka ada nabi. Kemudian ada apa namanya, Mormon atau bernama resmi itu apa? Mormon. Ya, Mormon. Latter Day Saints. Mereka ada nabi Joseph Smith. Bingung kita mana? Itu sebabnya dalam Alkitab kita diajar untuk uji setiap roh, uji setiap nabi.
Maka kita uji setiap nabi dengan gereja akan menemukan sekitar 4 cara menguji. Berdasarkan firman, apalagi ya, buah-buahnya dan lain-lain. Nah, kalau kita menggunakan tolok ukur ini, penguji ini untuk menguji Joseph Smith-nya, nabinya Mormon sesuai pengakuan mereka, tidak lulus. Tidak lulus oleh karena ia mengajarkan hal-hal yang kontra Alkitab. Ada banyak yang diajarkan sesuai dengan Alkitab, tapi ada banyak yang kontra. Kemudian kita uji nabinya dari Christian Science, agama Christian Science, sama tidak lulus. Ia mengajarkan hal-hal yang menyimpang dari firman, walaupun ada yang tidak menyimpang dari firman yang diajarkan kepada jemaatnya. Mari kita uji Sister Wright, Ellen G. White. Mari kita uji Spirit of Prophecy. Kita uji roh nubuatan, lulus. Lulus. Nah, ada keraguan, lulus. Nah, ada keraguan. Kita tidak akan bicara itu sekarang, tapi saudara-saudara, saya hanya mau menekankan Anda begitu mujur. Anda begitu beruntung karena Anda ini menjadi anggota gereja milik Tuhan. Gereja ujung sejarah milik Tuhan. Dan sesudah gereja ini, kiamat dunia. Tidak ada lagi gereja lain. Tidak ada lagi gereja yang sesudah kita. Kita lagi milik Tuhan. Jadi kita bangga karena ini. Nah, ada tangan-tangan yang diangkat. Silahkan kalau ada pertanyaan.